Pada part kali ini kita diperlihatkan benturan aura membara dari Kaisar Dayan dengan pria hijau yang bertarung di area itu. Lalu pria hijau pun berkata, "Pak Tua, ini benar-benar sesuatu." Dan dalam terpentalnya, Kaisar Dayan itu pun berkata, "Seperti yang kau katakan Lionel, dia tidak sederhana. Kurasa kita harus menunjukkan padanya kita ini terbuat dari apa." Lalu pedang kayu pun menjawab, sepertinya kita menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini sangat tepat untuk mengujimu. Aku akan menggunakan niat pedangku untuk menunjukkan pada orang dari ras iblis ini aku terbuat dari apa." Dan Kaisar Dayan di sana pun berkata juga, kita tidak boleh membiarkan orang yang menginjak-injak dinasti Dayan lolos dari hukuman. Lalu dengan kalem, pria hijau itu pun menatap ke arah Kaisar Dayan sambil berkata, "Kalau begitu Pak Tua, kau mungkin akan kecewa." Dan Kaisar Dayan pun makin emosi sambil berkata, "Sombong sekali, siapa yang memberimu keberanian seperti itu?" Sambil ia menatap ke arah tangan dari pria hijau itu yang berkobar membara, ternyata pria hijau itu pun mengeluarkan 2 ekor naga raksasanya lagi untuk menyerang Kaisar Dayan. Lalu ia pun berkata, "Aku tidak sombong Pak Tua, dengarkan baik-baik. Aku benar-benar di atasmu." Sambil ia pun mengepalkan tangannya, mengarahkan serangan naganya itu ke arah Kaisar Dayan di sana yang melayang di udara. Sambil terdengar pria hijau itu yang berkata, "Kekuatan absolut." Dan kita diperlihatkan Kaisar Dayan di sana yang mengeluarkan cahaya. Ternyata itu adalah pedang emas dengan kobaran aura membara kekuningan. Dan Kaisar Dayan di sana pun berkata, "Kau punya keahlian, Nak." "Ya." Sambil ia pun menebaskan pedangnya itu ke arah pria hijau menggunakan teknik skillnya, yaitu Sword of Voodoo. Di sana pria hijau pun hanya tersenyum dan ia pun berkata, "Terima kasih Pak Tua." Dan ternyata tebasan dari Kaisar Dayan itu tidak mempan oleh naga yang dikeluarkan oleh pria hijau. Di sana Kaisar Dayan pun berkata, "Niat pedangku terhisap." Sambil kita diperlihatkan 2 naga itu yang mengarah lagi ke arah Kaisar Dayan. Lalu ia pun berkata lagi, bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Lionel, apa yang harus kita lakukan?" Dan tiba-tiba sosok Lionel itu pun makin membesar berada di belakang Kaisar Dayan. Di sana Lionel pun berkata, "Mustahil, bahkan kultivasi dan kekuatan hidupku perlahan-lahan tersedot keluar dari tubuhku." Sambil terlihat Kaisar Dayan di sana yang merasakan sesuatu dan ia pun berkata, "Karena dengan rohnya tidak akan berhasil, maka kita hanya bisa menghabisi masternya." Sambil ia pun dengan cepat menyerang ke arah pria hijau itu. Di sana pria hijau pun hanya terdiam dan ia pun berkata, "Kau sudah menyadarinya ya?" Sambil ia pun mengarahkan tangannya itu ke atas langit ke arah Kaisar Dayan. Di sana pria hijau pun berkata, "Counting death." Dan ternyata ia pun membuka mulut dari naganya itu akan melahap Kaisar Dayan di atas sana. Sambil Kaisar Dayan di sana pun berkeringat dingin, lalu ia pun bergumam, "Cepat sekali, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita tidak bisa mendekat, aura kita akan terus-menerus dihisap oleh rohnya. Kita akan menjadi semakin lemah." Sambil ia pun melirik ke arah naga-naga lagi yang menyerang ke arahnya. Di sana ia pun bergumam, "Oh sial, mereka mengejar kita. Apa saat ini tidak ada yang bisa kita lakukan?" Sambil ia pun memejamkan mata di sana dengan ketakutan. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut melihat ke arah sesuatu. Ternyata Lionel si pedang kayu itu pun mengorbankan dirinya dilahap oleh naga yang dikeluarkan oleh pria hijau itu. Di sana Kaisar Dayan pun berkata, "Lionel, apa yang kau lakukan?" Sambil wujud dari Lionel itu pun berubah menjadi bocil lagi. Dan Lionel pun kesakitan berkata, "Maaf, aku salah menilai informasinya. Aku akan menahannya di sini. Pergilah mencari bantuan." Sambil ia pun makin kesakitan diserap oleh naga besar itu. Dan di sisi Kaisar Dayan, ia pun terbengong menatap ke arah Lionel itu yang kesakitan. Dan ia pun bergumam, "Jelas sekali, seharusnya akulah yang melindungimu. Aku lebih tua darimu, meskipun itu berkat-berkah senior." Sambil ia pun membayangkan saat berduaan dengan Lionel dengan rasa gembira bermain di pasar malam. Dan ia pun membayangkan saat berkelahi dengan Lionel itu. Dan Kaisar Dayan pun bergumam, berkelahi, bermain-main, tersenyum, tertawa.
Sekarang kau mau membiarkan aku pergi sendiri? Bagaimana bisa aku lakukan hal seperti itu, Leonel? Tapi tiba-tiba Kaisar Dan di sana pun terkejut mendengar Leonel yang berkata, bukankah kau suka menghisap? Aku akan membiarkanmu menghisap sampai puas. Sambil kita diperlihatkan sosok dari Leonel itu yang membesar berupa harimau putih di sana. Dan Leonel pun bergumam, kukumpulkan seluruh kekuatanku, ledakan itu. Sambil ia pun dengan cepat meledak di sana. Dan Kaisar Dan pun menatap ke arah Leonel itu yang terjatuh. Dan ia pun bergumam, itu berhasil. Senjata spiritual ini memang merupakan satu kesatuan. Mereka berbagi energi satu sama lain. Saat satunya meledak, yang lainnya jadi tidak berguna. Sambil dengan cepat ia pun langsung melaju menuju ke arah Leonel itu yang terjatuh. Di sana pria hijau pun berkata, dia benar-benar membuat senjata rohku yang berharga hancur dengan seketika. Dan semua jiwa yang aku kumpulkan kali ini terbuang sia-sia. Hei Pak Tua Botak, aku akan menghabisimu. Tapi tiba-tiba pria hijau itu pun terkejut karena dari depannya seseorang pun datang untuk menghadangnya. Dan orang itu pun berkata, seseorang belum kembali setelah sekian lama. Dan Master sudah berkata bahwa kau masih harus melakukan perjalanan. Sambil pria hijau itu pun hanya terdiam. Lalu orang itu pun berkata lagi, Liang, ini terakhir kalinya. Dan pria hijau itu pun berkata, Mei, aku punya alasan untuk itu. By the way, pria hijau itu bernama Liang ya mo. Dan si gadis dengan boba mantul ini bernama Mei ya mo. Di sana ia pun berkata lagi, jika kau punya alasan, jelaskan sendiri pada Master. Aku tidak mau terseret bersamamu. Sambil mereka berdua pun langsung menghilang dari hutan itu. Dan Kaisar Dan pun masih melayang menggendong Leonel di sana. Dan ia pun berkata, aura orang itu menghilang. Apa kita selamat? Sambil ia pun melihat ke arah Leonel itu yang seakan-akan pingsan di sana. Dan Kaisar Dan pun memandang ke arah Leonel itu. Lalu ia pun berkata, Leonel, apa kau nggak apa-apa? Sepertinya kau hanya pingsan. Sambil terlihat kedua wajah mereka yang pucat akibat diserap oleh naga tadi. Lalu kita diperlihatkan di sisi lainnya, yaitu di sebuah kerajaan. Ternyata itu adalah Mei. Di sana ia pun berkata, apa? Sungguh sayang sekali. Tak kusangka kau diseret oleh seorang pak tua dan seorang anak kecil selama setengah hari. Kau benar-benar mengharumkan namamu sebagai master artefak spiritual. Sambil kita diperlihatkan, Liang si pria hijau itu pun emosi sambil berkata, jangan beri aku omong kosong itu. Pak tua itu benar-benar tidak mudah dihadapi. Apalagi dia menyatakan kalau dia adalah Kaisar Dayan. Dan pedang kayunya yang bisa berubah jadi anak kecil itu bahkan lebih buruk. Saat aku menyerap energi spiritualnya, aku merasa kultivasiku meningkat, tapi itu juga menyebabkan wadahnya terisi lebih. Itulah yang memberi orang tua itu kesempatan untuk memanfaatkan situasi ini. Bukankah kau cuma hantu? Dan Mei di sana pun berkata, Cih, aku tidak percaya padamu. Tapi tiba-tiba seseorang di sana pun datang sambil berkata, oke, aku sudah dengar cerita lengkapnya di sini. Jarang sekali kalian berempat berada di sini pada waktu yang bersamaan. Sambil terlihat pria itu dengan aura membara juga, dan ia pun berkata, Mei, Ci, Wang, dan Liang, kalian semua ada di sini. Ternyata sosok itu sangat tampan dan malah menyerupai Jiang Chen lagi ya Momo. Di sana orang itu pun berkata lagi, tapi kemajuan kita tidak seperti dulu. Untuk membuka pintu ke dunia lain, kekuatan yang kita miliki sekarang tidaklah cukup. Dan Liang di sana pun berkata, kali ini aku benar-benar melalaikan tugasku. Maaf, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Di sana Mei pun tersenyum sambil berkata, ngomong-ngomong soal itu, kami mengikuti Pak Tua aneh itu dalam perjalanan pulang. Kami menemukan kabin di hutan dan membuat penemuan hebat lainnya. Kekuatan yang memancar dari kabin itu sangat mirip dengan milikmu, Master. Sambil ia pun berbicara tentang kediaman dari Jiang Chen itu. Lalu masternya itu pun berkata, oh, ngomong-ngomong soal itu, Su Yuantian,
pemilik kabin itu, sambil kita diperlihatkan Kaisar Su Yuantian di sana yang ternyata adalah anak buah dari master itu, dan kita diperlihatkan Su Yuantian di sana ketakutan mendengar kediaman dari Jiang Chen. Di sana masternya pun berkata lagi, bukankah pemilik rumah kayu itu yang memukulmu setengah mati? Sambil terlihat Mei itu yang melihat ke arah Su Yuantian, lalu ia pun berkata, ya ampun, kau awalnya ingin mengorbankan putrimu sendiri, alhasil kau dihajar oleh pembantu putrimu. Kau sungguh ayah yang tidak bermartabat. Sambil Su Yuantian itu pun menatap ke arah Mei, dan ia pun berkata, dasar kau ulangi katamu lagi, akan kuhajar kau. Dan Mei pun berkata, ngomong-ngomong, saat kami lewat, kami kebetulan melihat seseorang berjalan keluar. Orang itu biasa saja dan bisa digambarkan sebagai manusia biasa, tapi apa yang dia pegang sungguh menakjubkan. Sambil ia pun membayangkan sesosok Jiang Chen yang memegang sesuatu di tangannya dengan berkilauan. Lalu Mei pun bercerita lagi, itu berisi kekuatan para dewa, seolah-olah kekuatan seluruh alam semesta terkumpul di dalamnya. Sambil ia pun membayangkan dikala melihat ke arah Jiang Chen, dan ia pun berkata, kekuatan ini, kekuatan apa ini? Aliran deras memasuki tubuhku. Sambil ia pun makin terlena di sana, dan ia pun berkata lagi, itu luar biasa. Sambil dilihat ia yang makin sakne merasakan aura yang dibawa oleh Jiang Chen itu, dan Mei pun berkata lagi, siapapun yang dilayani orang itu pastilah seorang master yang hebat. Hanya memikirkan tentang kekuatan itu membuatku gemetar. Mustahil aku akan kehilangannya lagi. Sambil ia pun makin gemetar mengingat-ingat sesuatu yang dibawa oleh Jiang Chen itu. Lalu Liang di sana pun berkata, kau harus berhenti. Aku sudah melihat apa yang dia pegang. Itu adalah sekumpulan artefak tertinggi, tapi aku tidak tahu dari mana makhluk fana itu mendapatkannya. Lalu masternya pun melirik sambil berkata, kekuatan yang mirip denganku. Bagaimanapun juga rumah kayu itu layak untuk dikunjungi lagi. Sambil terlihat angin kencang yang berada di area itu hingga membuat mereka pun hanya terdiam. Lalu Mei pun berkata, hitung aku ingin sekali bertemu dengan master yang dibicarakan orang tua itu. Dan Su Yuantian di sana pun hanya terdiam, dan ia pun bergumam, kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Aku bahkan tidak bisa melawannya. Akan lebih baik kalau kau segera mati. Sambil terlihat Liang di sana menunduk karena masternya pun berkata, karena Liang yang menyebabkan kejadian ini, akan lebih baik jika dia yang pergi kali ini. Dan Liang pun berkata, baiklah master. Dan masternya pun berkata lagi, ingat Liang, bawakan yang disebut master itu padaku, ubah saja sisanya jadi umpan spiritualmu. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya di area pegunungan sana, ternyata itu adalah Kaisar Dayan yang kesakitan karena terkuras energinya. Di sana ia pun bergumam, aku kesal sekali. Aku harus segera memberitahu senior. Kami tidak boleh membiarkan bajingan itu lolos lagi. Sambil ia pun dengan cepat menuju ke arah kediaman dari Jiang Chen itu. Tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu. Ternyata dari bawahnya terdapat Jiang Chen yang membawa sesuatu. Dan Kaisar Dayan pun berkata, senior, itu benar-benar senior. Sambil terlihat Jiang Chen di sana menatap ke arah tembikarnya, dan ia pun bergumam, setelah membakar pot-pot ini, aku bisa membawanya ke kota dengan menjualnya. Kebebasan untuk makan daging sudah dekat. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena Kaisar Dayan dengan cepat sudah berada di hadapannya. Jiang Chen pun berkata, kapan kau sampai di sini? Dan Kaisar Dayan di sana pun bergumam, ini buruk, badanku lemah, aku tidak bisa berdiri dengan baik. Lalu ia pun berkata, bos, sesuatu telah terjadi. Ada seseorang anak yang berpura-pura jadi dirimu dan melakukan hal buruk. Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen di sana hanya terdiam dengan muka aneh, dan ia pun bergumam, sial, dia tahu tentang itu. Apa dia juga melihat pemberitahuan di kota itu? Lalu Kaisar Dayan di sana pun berkata, aku melihatnya menyerap jiwa dalam perjalananku ke sini, senior. Dia sengaja memoles dirinya sendiri supaya menyerupai dirimu, senior. Dia mengubah pakaian putihnya jadi hijau.
Sambil ia pun membayangkan wajah dari Liang itu yang sangat jelek menurutnya. Dan Kaisar Dayan pun berkata lagi, dan dia juga mengejekmu senior. Itu tidak bisa dimaafkan. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang terkejut dan ia pun bergumam, kau bertemu dengannya dan dia seorang pembunuh. Aku harus bagaimana? Lalu Kaisar Dayan pun berkata lagi, tidak hanya itu senior, aku melawannya dengan pedang kayu yang kau berikan padaku dan hasilnya. Sambil ia pun memperlihatkan pedang kayunya itu kepada Jiang Chen dan kita diperlihatkan Leonel di sana yang mukanya kusut dan Kaisar Dayan pun berkata, pedang kayu ini diserap hingga kering dan berubah jadi seperti ini senior. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang hanya terdiam dan ia pun bergumam, dia menyerap kayunya. Pedang ini apa sangat enak, padahal aku membuatnya asal-asalan saja. Lalu Kaisar Dayan pun berkata lagi, senior, orang itu sangat berbahaya senior. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman Jiang Chen di sana dan kita diperlihatkan juga seseorang yang menyeruput makanan dan dari depan orang itu terdapat Jiang Chen bersama Mu Yun. Di sana mereka pun hanya terbengong. Ternyata itu adalah Kaisar Dayan yang memakannya dan ia pun berkata, wah luar biasa, sup ini enak sekali senior. Sambil ia pun terkesima dengan sup buatan dari Jiang Chen itu. Lalu ia pun berkata lagi, apa nama sup ini? Dan Jiang Chen di sana pun menatapnya sambil bergumam, kenapa bentuk wajahnya berubah? Lalu Mu Yun di sana pun bergumam juga, dia meminum semuanya secara langsung. Dan Jiang Chen pun berkata, ini sup giok putih dan giok mutiara. Aku merasa malu untuk memberitahumu kalau tidak ada nasi lagi. Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen di sana membayangkan dan ia pun bergumam, tidak ada apa-apa, hanya angin barat laut yang tersisa. Sulit bagi orang pintar memasak tanpa nasi, jadi aku harus menggali beberapa sayuran liar dan lobak putih dari halaman belakang dan memasaknya bersama dengan satu-satunya tahu yang tersisa. Dan tak kusangka tamu ini akan meminumnya dengan begitu nikmat. Sambil ia pun menatap ke arah Kaisar Dayan itu dan Jiang Chen pun bergumam lagi, sepertinya dia kelaparan atau sengaja memberiku wajah. Akan aneh jika dia menyukainya kan? Sambil Kaisar Dayan di sana pun hanya terdiam dan ia pun berkata, seperti yang kuduga. Sambil kita diperlihatkan wajah aneh dari Kaisar Dayan itu dan ia pun bergumam, sup ini hanya bisa ditemukan di surga dan jarang terdengar di dunia fana. Seteguk sup ini langsung memadukan dunia abadi dan dunia fana menjadi satu. Sungguh luar biasa. Setelah beberapa teguk, tubuh yang seharusnya terkuras langsung terisi. Kini esensi hidupku tidak hanya pulih seperti sedia kala, bahkan diberi vitalitas baru. Sambil ia pun membayangkan seperti gadis surga yang menari-nari di sana. Lalu Kaisar Dayan pun bergumam lagi, seolah-olah aku berada di tengah istana surgawi, berdansa dengan para peri. Semua ini membuatku merasakan kegembiraan dan keindahan yang tiada habisnya. Lalu ia pun berkata, jika aku punya kesempatan, aku harus mencicipinya lagi. Ini mantap sekali senior. Sambil ia pun menjilati piringnya itu dan Jiang Chen pun bergumam, sepertinya dia kelaparan, tapi bukankah dia dari keluarga kaya? Lalu Kaisar Dayan pun berkata, ngomong-ngomong senior, kenapa aku tidak melihat orang lain? Aku tidak melihat Xin Yongxi atau anakku. Dan Jiang Chen pun menjawab, oh mereka sedang keluar untuk urusan bisnis. Dan ia pun bergumam, tidak ada yang bisa dimakan, jadi mereka harus keluar dan mencari bahan. Aku tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dan Kaisar Dayan di sana pun bertanya lagi, lalu siapa nona ini? Dan Jiang Chen pun menjawab, oh aku lupa memperkenalkannya padamu, ini nonamu, nonamu Yun Huang. Sambil kita diperlihatkan pedang kayu di sana yang menangis tertancap dan ia pun bergumam, wah aku mau sup juga serta menyerap esensi matahari dan bulan. Sambil kita diperlihatkan lagi di sisi mereka dan Kaisar Dayan pun berkata, halo nonamu, aku Ji Yuan Dao. Kau bisa memanggilku Paman Ji.
Lalu ia pun bergumam, Mu Yuan Huang, bukankah dia adik dari saintis Yua itu? Lalu Mu Yun pun berkata juga, baiklah, halo Paman Ji. Dan ia pun bergumam, Ji Yuan Dao, bukankah dia kaisar dari Dayan? Lalu Jiang Chen pun berkata, ngomong-ngomong, kau datang tepat waktu. Begini, aku dan nonamu berencana bekerja sama membuat sejumlah hiasan keramik. Sambil ia pun memegang pundak dari Mu Yun itu, dan Jiang Chen pun berkata lagi, kau bisa mengamati keseluruhan prosesnya. Jika kau menyukai apa yang kau lihat, ambillah 1 atau 2 potong. Kau bahkan akan mendapat diskon jika membelinya lebih dari 1. Sambil terlihat Mu Yun itu yang bergumam, senior, apa kau mencoba membantuku bertemu dengan kaisar? Tapi apa maksudnya ini? Sambil terlihat Kaisar Dayan di sana yang terkejut, dan ia pun bergumam, kalau tidak salah gadis ini pasti orang penting di Yua Immortal Place kan? Oh, jadi begitu. Ini adalah langkah untuk meredakan konflik dengan Yua Immortal Place. Pasti ini ulah dari senior. Sambil terlihat Jiang Chen di sana bergumam juga, jika kita tidak melakukannya hari ini, aku bahkan tidak akan bisa makan sup malam ini. Aku harap Tuan Botak itu akan membeli sesuatu di sini. Sambil mereka pun tertawa dengan maksud lain, ya mo. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Jiang Chen yang berada di belakang rumahnya dengan Kaisar Dayan dan Mu Yun dari belakangnya. Sambil mereka berdua pun menatap ke arah Jiang Chen, dan kita diperlihatkan tembikar buatan dari Mu Yun itu yang sangat jelek, dan kita diperlihatkan juga kayu-kayu yang dilemparkan ke arah api sana untuk membakar tembikar-tembikar buatannya itu dengan Mu Yun, dan kita diperlihatkan cerobong asap di sana. Dan beberapa waktu kemudian terlihat tembikar buatan Mu Yun yang sudah jadi dan memancarkan cahaya di sana. Lalu Jiang Chen pun berkata, ini adalah hasil akhir. Ini mungkin terlihat tidak sempurna, tapi ini mengungkapkan jenis kemudaan yang unik bagi anak-anak muda yang tidak bisa ditemukan di toko. Sambil mereka pun sudah berada di dalam ruangan, lalu Jiang Chen pun berkata lagi, aku penasaran, apakah kau tertarik, Tuan? Sambil ia pun menoleh ke belakang, dan di sana mereka berdua pun terkejut bergumam, apa yang barusan aku lihat? Apa yang barusan terjadi? Dan di sana Jiang Chen pun bergumam, kenapa wajah mereka terlihat seperti itu? Berhenti sejenak di sini, sebenarnya apa yang mereka lihat sampai segitu terkejut? Sambil mereka berdua pun berkeringat dingin menatap ke arah Jiang Chen itu. By the way, sebaiknya kita mundur dan menontonnya dari sudut pandang mereka berdua, ya mau? Di saat itu kita diperlihatkan rawa-rawa dari kediaman Jiang Chen itu, dan Jiang Chen pun berkata, silahkan lewat sini. Ini ruang pameran. Aku menyimpan produk jadi, produk setengah jadi, dan bahan yang berhubungan dengan keramik di sini. Kalian bisa melihat sekelilingnya. Sambil mereka berdua pun terkejut melihat ke arah barang-barang yang berada di dalam sana. Lalu Jiang Chen pun berkata lagi, kalau kalian tertarik, silahkan beritahu aku mana yang Anda suka. Sambil Kaisar Dayan di sana pun berkata, itu tidak salah. Setiap bagian di sini memancarkan aura. Rasanya seperti semua ini adalah senjata immortal, bukan? Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang terbengong menatap ke arah sekitar, dan mereka pun bergumam juga, ya semuanya begitu. Lalu Jiang Chen pun mengambil beberapa tembikar di sana, dan ia pun berkata, ini adalah beberapa produk setengah jadiku. Kau bisa melihat tekstur bahan dari produk setengah jadi ini. Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang makin terkesima menatap ke arah barang-barang dari Jiang Chen itu yang berkobar membara, dan Kaisar Dayan pun bergumam, ini aura atribut bumi yang keluar dari apa ini? Tidak salah lagi, ini jelas-jelas adalah tanah abadi spiritual bumi. By the way, jenis tanah ini kaya akan spiritual ki, ya mo, dan atribut bumi merupakan tanah terbaik untuk menanam berbagai jenis tanaman spiritual. Hanya saat ditanam di jenis tanah seperti ini, tanaman obat bisa benar-benar memberikan efek pengobatan yang maksimal. Jenis tanah ini juga bisa digunakan sebagai bahan penolong peralatan pemurnian, meningkatkan kultivasi dan karakteristiknya, bahkan bisa meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia.
Tanah abadi spiritual bumi adalah sumber daya yang sangat berharga baik bagi pakar kultivator maupun orang biasa. Tanah ini pada dasarnya sudah punah di dunia ini, tapi setiap kali ada bagian kecil yang lahir pasti akan menyebabkan berbagai sekte bersaing dan bertempur. Dan dengan tanah spiritual yang begitu besar bahkan akan memicu babak baru dari badai berdarah. Lalu Kaisar Dayan di sana pun berkata, senior, aku ingin bertanya, di mana kau menambang tanah ini? Dan Jiang Chen dengan senang hati pun menjawab, maksudmu kotoran ini? Aku mendapatkannya tepat di sini, di luar halaman rumahku. Sambil dilihat mereka berdua yang terbengong, dan mereka pun berkata, apa? Di halaman rumah ini? Sambil beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang sudah berada di halaman rumah itu. Dan Kaisar Dayan pun bergumam, di luar halaman? Kenapa aku, Kaisar Dayan, tidak tahu ada material seperti ini di wilayahku? Lalu Jiang Chen pun berkata, kemarilah, ayo kita lihat tempat pembakarannya. Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang menatap ke arah Jiang Chen yang membakar tembikarnya itu. Dan tiba-tiba mereka berdua pun terkejut menatap ke arah pembakaran dari Jiang Chen itu. Dan mereka pun bergumam, ini tempat pembakaran ini rasanya sudah bisa dibandingkan dengan kuali build tingkat immortal. Dan yang digunakan untuk membuat kayu bakar sepertinya adalah kayu spiritual yang sangat langka. Sambil ia pun menatap ke arah kayu bakar dari Jiang Chen itu seakan-akan itu adalah barang yang sangat berharga. Dan Jiang Chen di sana pun mempraktekkan saat membuat tembikarnya itu dan melemparkan kayu-kayu itu ke arah tungkunya itu. Sambil terlihat mereka berdua yang hanya terbengong, dan mereka berdua pun bergumam, ya ampun, kayu spiritual ini mungkin berumur lebih dari ribuan tahun. Mereka bahkan mengeluarkan ki spiritual selain atribut kayu. Sepotong kayu spiritual ini bisa dianggap tidak ternilai harganya, apalagi dengan sekelompok ini. Lalu ia pun berkata, senior, aku ingin bertanya lagi, dari mana kau mendapatkan kayu-kayu ini? Sambil terlihat Jiang Chen di sana hanya terdiam dan bertanya-tanya juga. Lalu Jiang Chen pun menjawab, oh maksudmu kayu bakar ini? Itu mudah. Sambil terlihat Kaisar Dayan itu yang seakan-akan tersentak hatinya, dan ia pun berkata, semuanya dari sini. Lalu ia pun bergumam, dinasti Dayanku benar-benar makmur, tapi sayang sekali aku bukanlah kaisar yang baik. Sambil ia pun langsung terpar pingsan di sana. Dan Muyun pun bergumam juga, tapi untuk membakar kayu itu seperti ini, apa benar-benar tidak masalah? Perasaan ini. Sambil ia pun melihat ke arah tungku pembakaran yang apinya berkobar membara itu. Dan tiba-tiba Muyun itu pun seakan-akan terbakar. Dan ia pun bergumam, perasaan ini sepertinya ada sesuatu yang memasuki tubuhku. Panas sekali. Sambil ia pun makin kesenangan di sana, dan ia pun bergumam lagi, tubuhku panas sekali. Aku jadi sakni. Dan bersambung.